Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan mencoba melakukan analisis data rancangan acak kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut 2K atau BNJ, beda nyata jujur. Nah, di sini tentunya tahapan awal teman-teman mesti memiliki data primer atau data awal. Nah, data ini merupakan data yang saya gunakan di video-video sebelumnya, khususnya pada saat melakukan analysis of variance menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kita gunakan data yang sama, yang kemudian nanti kita bandingkan hasilnya dengan hasil uji menggunakan aplikasi Minitab. Nah, langsung saja bagaimana langkah melakukan analisis. Jadi, data awal kita seperti ini. Kemudian kita membuat format dalam bentuk Excel seperti ini. Mengapa demikian? Karena nantinya data ini akan kita gunakan untuk kita pindahkan di aplikasi Minitab. Format di Minitab nanti akan mengikut seperti yang kita buat di Excel ini. Nah, yang pertama tentunya di sini ada dua faktor. Ada faktor V atau varietas, kemudian faktor P atau dosis pemupukan. Nah, di sini faktor V terdiri dari 3 varietas, V1, V2, dan V3. Kemudian juga untuk P, dosis pupuk 1, P1, P2, dan P3. Kemudian kita kombinasikan seperti ini ya. Faktor V kita buat di kolom tersendiri, kemudian kolom tersendiri pula untuk faktor P, sehingga kombinasinya adalah V1 P1, V1 P1, V1 P1, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Atau dalam hal ini karena yang kita gunakan adalah rancangan acak kelompok, sehingga ulangan di sini akan bermakna sebagai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan hasil tinggi tanaman 90, 70, dan 80. Nah, ini hasilnya 90, 70, 80. Kombinasi V1 P1 ulangan atau kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan seterusnya hingga di data V3 P3. 150, 145, 120. Nah, coba kita cek. 150, 140, 120. Oke. Setelah kita buat tabel seperti ini, selanjutnya kita buka aplikasi Minitab-nya. Saya menggunakan aplikasi Minitab versi 20. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Tinggal teman-teman ganti tampilannya sesuai dengan keinginan. Saya biasanya saya hanya menggunakan tampilan data. Jadi saya pilih data only seperti ini. Nah, kemudian saya tinggal pindahkan, saya copy ya, saya sorot, kemudian klik kanan, copy, kemudian saya pindahkan di aplikasi kolom C1, klik kanan, kemudian paste cell seperti ini. Kemudian selanjutnya ketika sudah sampai ke tahapan ini, teman-teman tinggal pilih menu start, kemudian ANOVA, kemudian general linear model, fit general linear model. Nah, di sini yang penting kita harus memperhatikan di tahapan ini, karena pembedanya ada di tahapan ini. Nah, di sini untuk respon tentunya hasil tinggi tanaman ya. Kemudian kita pilih. Kemudian untuk faktor perlakuan, yang pertama faktor V, kemudian faktor P, kemudian faktor kelompok, karena kita menggunakan rancangan acak kelompok seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita pilih model. Nah, ini juga merupakan tahapan yang sangat menentukan. Di sini untuk model kita tambahkan faktor V, kemudian faktor P, dan kelompok. Nah, biasanya secara otomatis akan masuk seperti ini. Namun untuk teman-teman yang tidak secara otomatis langsung masuk, bisa melihat contoh atau cara yang saya gunakan ini. Nah, seperti ini ya. Kita kembalikan dulu, kita hapus ya. Oke, nah caranya seperti ini. Nah, ini kosong, kemudian kita pilih yang di sini, interaksi 1. Kemudian kita klik faktor V atau varietas, kita tambahkan, kemudian faktor P kita tambahkan, kemudian faktor kelompok kita tambahkan. Kemudian selanjutnya kita pilih 2, interaksi. Nah, di sini faktor V dan faktor P kita sorot secara bersamaan, kemudian kita tambahkan. Kemudian tinggal kita klik OK seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik OK selanjutnya. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini, outputnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini intinya adalah di sini tabel sumber keragaman.
Kita lihat untuk derajat bebas faktor V dan P 2, 2, V, P dan kelompok 2, interaksi 4. Nah, kita lihat hasil di Excel seperti ini ya. Nah, ini untuk V2, P2, interaksi VP 4. Oke ya, kelompok 2. Oke, kemudian selanjutnya tinggal kita lihat intinya, nilai F. Nilai F. Nah, di sini nilai F-nya untuk faktor V 12,20, kemudian faktor P 4,83, faktor kelompok 0,03 dan faktor interaksi 0,28. Di mana dari kesimpulan ini hanya faktor V yang bermakna berbeda atau berpengaruh nyata, berpengaruh sangat nyata karena tidak lebih besar dari angka 0,05. Kemudian untuk faktor P di sini maknanya 0,02, artinya tidak lebih besar daripada 0,05, tetapi lebih besar dari 0,01, sehingga keterangannya adalah berpengaruh nyata. Jadi faktor V berpengaruh sangat nyata, sedangkan faktor P hanya berpengaruh nyata. Oke, sekarang kita lihat ya, 12,20 faktor V. Nah, di sini faktor V 12,20. Kemudian faktor P 4,83, faktor interaksi 0,28 dan faktor kelompok 0,03. Di sini keterangannya sangat nyata ya, karena nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel 0,01 dan 0,05. Kemudian untuk faktor P di sini nilainya hanya lebih besar dari nilai F tabel 0,05, tetapi tidak lebih besar dari nilai F tabel 0,01, sehingga di sini hanya berpengaruh nyata. Di sini bintang 2 ya, bintang 2. Kemudian di bawah sini bintang 1, yang artinya bintang 2 berpengaruh sangat nyata dan bintang 1 berpengaruh nyata. Sedangkan untuk faktor interaksi di sini nilainya tidak nyata. Nah, seperti ini. Kemudian selain output ini, teman-teman bisa tinggal memindahkan, tinggal copy sebagai gambar atau copy dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melakukan uji lanjut dengan menu Start, ANOVA, General Linear Model, Comparison, kemudian pilih 2K. Terserah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian jangan lupa dicentang faktor V, faktor P, faktor kelompok, dan faktor interaksi. Meskipun nantinya faktor interaksi itu tidak dapat ditampilkan di aplikasi ini. Yang dapat ditampilkan hanya faktor kombinasi. Seperti ini ya, kita klik OK. Nah, di sini ada hasilnya ya. Jadi faktor V dengan keterangan V3 merupakan faktor terbaik yang sama dengan V2, berbeda dengan V1 dengan keterangan AAB. Kita coba cek yang faktor V. Nah, di sini keterangannya AAB. Faktor V ya, ini ya. AAB dengan nilai terbaik diperoleh pada perlakuan faktor V3, khusus yang faktor V. Kemudian untuk faktor P di sini keterangannya AAB B, di mana yang terbaik adalah P3. Nah, kita cek di Excelnya. Di sini ya, kebetulan di sini saya melakukan hide. Saya coba buka kembali, unhide ya. Nah, di sini ada faktor P. Nah, yang terbaik adalah P3, kemudian A, AB, dan B. Hasilnya sama ya dengan yang Minitab. Kemudian untuk kombinasinya seperti ini ditampilkan, namun perlu dicermati ini bukan merupakan hasil interaksi, tapi ini merupakan hasil kombinasi perlakuan. Nah, hasil interaksi bisa dilihat di menu ini, Start, ANOVA, General Linear Model, kemudian factorial plot, seperti ini ya. Hanya yang ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga teman-teman tinggal lihat seperti ini. Jika terjadi irisan antar grafiknya, antar garisnya, maka terjadi interaksi. Namun karena tidak terjadi irisan, maka kesimpulannya tidak terjadi interaksi antar kedua faktor, yakni faktor V dan faktor P. Nah, untuk video rancangan acak kelompok yang dianalisis menggunakan aplikasi Minitab, rancangan acak kelompok dan uji lanjut BNJ menggunakan Minitab versi 20. Cukup sekian. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.